Hai kelas kalkulus lanjut dan aljabar linier, bertemu lagi dengan Bu Pungki. Apa kabar Anda semua? Semoga sehat ya semuanya. Kali ini kita akan bicara mengenai vektor dalam bidang ya, kita diskusikan bersama hari ini. Nah, Anda sudah belajar mengenai vektor ya, vektor dalam bidang. Saya yakin itu. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, Bu Pungki akan mendiskusikan beberapa hal general. Yang pertama mengenai penyajian secara parameter. Jadi suatu kurva bidang, mengenai kurva bidang dulu ya. Suatu kurva bidang ditentukan oleh sepasang persamaan parameter X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt, di mana T itu berada dalam selang I. Jadi kalau biasanya Anda itu belajar Y sebagai fungsi X ya, Y sama dengan Fx, kali ini dimasukkan parameter lain yaitu T. T bisa berupa apa saja, bisa berupa waktu, bisa temperatur, bisa apapun ya. Jadi X sama dengan fungsi T dan Y sama dengan Gt. Nah, F dan G, jadi fungsi F dan fungsi G itu kontinu pada selang I. Pada umumnya sih sebuah selang tertutup di antara A sampai B. Jadi kalau kalau XA itu kita sebut P dan YA itu kita sebut Q. Nah ini, kalau dia disebut tidak tertutup kalau dia tidak bertemu, P dan Q-nya tidak bertemu. Nah ini sesuatu bentuk kurva bidang yang tidak sederhana, tidak tertutup. Kalau sederhana seperti ini, nah kalau dia bertemu antara P dengan Q-nya, maka kita sebut sebagai kurva tertutup. Yang sebelah kiri itu tidak sederhana, yang sebelah kanan itu sederhana. Ini ilustrasi saja ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan parameter? Ya, pada umumnya itu secara sederhana bisa kita selesaikan dengan metode substitusi biasa. Jadi contohnya adalah kalau kita punya fungsi X itu adalah T kuadrat plus 2T dan Y itu adalah T minus 3, di mana T itu antara min 2 sampai 3 ya. Maka solusinya adalah kita ubah fungsi Y ini menjadi T ya. T karena Y sama dengan T min 3, maka T-nya adalah Y plus 3 ya. Lalu T ini kita masukkan ke dalam fungsi yang X-nya. Jadi X itu sama dengan T, dari T-nya ini kita ubah dengan Y plus 3. X sama dengan Y plus 3 kuadrat ditambah 2 kali Y plus 3 ya. Ini kita sederhanakan menjadi X sama dengan Y kuadrat ya. Y kuadrat ditambah 8Y ya. 6Y ditambah 2Y adalah 8Y, lalu ditambah dengan 15 ya. Kalau sisi kiri dan sisi kanan kita tambahkan dengan plus 1 ya, maka persamaan ini akan berubah menjadi X ditambah plus 1 ya, sama dengan Y kuadrat plus 8Y plus 16 kan. Nah, Y kuadrat plus 8Y plus 16 itu kita sederhanakan menjadi Y plus 4 kuadrat ya kan. Nah, ini merupakan, masih ingat ya, ini adalah persamaan parabola dengan puncaknya adalah minus 1 dan minus 4 ya. Kalau saya gambarkan, nanti Anda bisa coba sendiri dalam Excel ya. Kalau saya gambarkan, dia adalah sebagai berikut. Jadi puncaknya adalah minus 1, minus 4. Itu contoh lainnya. Buktikan bahwa X sama dengan A cos T, Y sama dengan B sin T, di mana T itu adalah antara 0 sampai 2pi, itu adalah merupakan persamaan elips. Jadi dibuktikan bahwa X sama dengan A cos T dan Y sama dengan B sin T itu adalah sebuah persamaan elips. Solusinya sama. Jadi X itu sama dengan A cos T, kita keluarkan T-nya, jadi cos T sama dengan X per A. Y sama dengan B sin T, jadi sin T itu adalah Y per B ya. Kalau ini kita jumlahkan, kita kuadratkan lalu kita jumlahkan, jadi X per A kuadrat ditambah Y per B kuadrat, itu tentu saja adalah cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T ya kan. Dan itu cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T itu kan sama dengan 1. Ini adalah persamaan umum elips ya kan.
dimana ini adalah B dan di sini adalah A, sebesar A. Gitu. Ini adalah persamaan kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, pembahasan berikutnya adalah kalkulus untuk fungsi yang ditentukan dalam bentuk parameter. Jadi andaikan F dan G itu adalah fungsi-fungsi dari T yang turunannya kontinu dan turunan Ft, ya, di F aksen T itu tidak sama dengan 0 pada selang alfa sampai beta, maka persamaan parameter X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt itu mendefinisikan Y sebagai fungsi X, dan turunannya dy per dx ya itu adalah dy per dt dibagi dx per dt. Jadi turunan dari fx itu adalah turunan y terhadap t dan dibagi dengan turunan x terhadap t. Ya, yang kita akan dapatkan dy per dx. Ya, contohnya adalah sebagai berikut. Tentukan turunan pertama dan kedua dy per dx dan d kuadrat y per dx kuadrat untuk fungsi yang ditentukan oleh, jadi x-nya itu adalah sama dengan 5 cos t, y-nya itu 4 sin t, di mana t-nya itu adalah pada selang 0 sampai 3. Hitung turunannya, jadi setelah menentukan turunan pertama dan turunan keduanya, kita diminta untuk menghitung turunannya itu untuk t sama dengan pi per 6. Bagaimana penyelesaiannya? Nah gini, jadi kalau dy per dx itu adalah y aksen, dan tadi kita sudah tahu ya generalnya tadi adalah persamaan generalnya adalah dy per dx itu sama dengan dy per dt dibagi dx per dt ya. Turunan dari y tadi y gt tadi y g fungsi t tadi adalah 4 cos t, sementara turunan x terhadap t ya adalah min 5 sin t. Saya ulang lagi tadi ya. Jadi 5 cos t, x yang sama dengan 5 cos t, maka turunannya adalah min 5 sin t. Ya. Maka ini kita bisa sederhanakan menjadi min 4 per 5 cos t per sin t adalah kotangan t. Ya. Jadi turunan keduanya d kuadrat y per dx kuadrat itu adalah dy aksen per dx. Jadi dy aksen per dt itu adalah min 4 dibagi 5 kosekan kuadrat t ya. Sementara dx per dt nya masih sama tadi ya, min 5 sin t. Jadi turunannya ini adalah ini ya. Turunannya ini adalah ini. Lalu dx per dt nya masih sama. Ya. Maka kita sederhanakan menjadi 4 per 25 kosekan kuadrat t per sin t adalah kosekan pangkat 3t. Nah, kita masukkan, selanjutnya kita masukkan untuk t sama dengan pi per 6, maka dy per dx nya adalah min 4 per 5 kotangan pi per 6 adalah akar 3. Ya kan? Jadi hasilnya adalah min 4 akar 3 per 5. Sementara d kuadrat y per dx kuadratnya adalah min 4 per 25 kali 8 sama dengan min 32 per 25. Begitu ya. Nah ini sekarang kita masuk ke vektor pada bidangnya. Jadi vektor itu seperti Anda ketahui dia memiliki dua hal ya, yaitu memiliki besaran dan magnitude. Ya, kalau hanya skalar saja maka dia cuma besaran yang dinyatakan oleh suatu bilangan. Tapi kalau vektor itu adalah memiliki besaran dan arah. Besaran dan arah. Jadi magnitude dan arah. Besaran dinyatakan oleh suatu bilangan, sementara arahnya digambarkan sebagai anak panah nih. Nah, vektor ini biasanya dituliskan sebagai huruf tebal U dan V. U, V atau ada garis di atasnya. U dan V. Kalau besarnya itu dituliskan dengan ini. Ada lambang garis tegak lurus di sampingnya atau besaran atau magnitude ya. Itu besaran U. Nah, operasi terhadap vektor itu Anda sudah belajar, sudah tahu ya. Jadi kalau saya punya vektor U dan vektor V ya, itu operasinya kita bisa lakukan dengan dua cara ya.
kalau saya punya U dan V, ya, cara pertama adalah kita geser V ini, vektor V ini ya ke atas begitu ya, sehingga ekor T itu menyentuh kepalanya U ya, menyentuh kepalanya U, sehingga kita dapatkan U ditambah V itu adalah ini yang merah ini ya. U ditambah V adalah yang merah ini disebut dengan triangle law. Jadi kita buat dia menjadi sebuah segitiga. U plus V, jadi ekornya V itu ada di kepalanya U. Jadi U langsung kemudian kita lanjutkan dengan V. Maka kita akan mendapatkan U plus V. Cara kedua adalah, jadi kalau saya punya vektor U dan vektor V ini, vektor V kita geser sedemikian sehingga ekornya V bersentuhan dengan ekornya U. Ini kita sebut sebagai parallelogram law. Sehingga lalu kita penjumlahannya adalah ini, U plus V ini. U plus V ini, di mana U plus V ini adalah diagonal dari ini, paralel. Dua garis paralel V dan dua garis paralel U. Ini disebut dengan parallelogram law. Operasinya ya. Contohnya ini adalah sebagai berikut. Kalau misalnya kita punya sebuah benda seberat 200 Newton digantungkan pada dua utas kawat ya. Seperti ini gambarnya ya. Tentu kalau sehingga terbentuk sudut pada kawat tersebut terhadap bidang horizontalnya, yang kawat sebelah sini, yang sebelah kiri itu menghasilkan sudut 33 derajat dan yang sebelah kanan menghasilkan sudut 50 derajat. Tentukan besarnya tegangan dalam tiap-tiap kawat. Nah, ini ya. Nah, kita bisa sederhanakan bentuk ini menjadi seperti ini ya. Jadi U ditambah V ya, itu adalah menghasilkan V ini. Ya. Ini membentuk sudut 33 derajat dan ini membentuk sudut 50 derajat. Nah, kita bisa menghasilkan dua buah persamaan di sini. Jadi yang horizontal ya itu sama ya kan. Jadi U cos 33 derajat sama dengan V cos 50 derajat. Jadi yang ini sama dengan yang ini, sementara yang ini itu sama dengan V ini ya. Vektor yang vertikal, penjumlahan vektor yang vertikal itu sama dengan V. Jadi U sin 33 derajat dan V plus V sin 50 derajat itu sama dengan V, sama dengan 200 ya. Jadi ya, penyelesaiannya sederhana ya. Saya kembali lagi ke sini. Penyelesaian sederhana, kita ubah ini menjadi, kita sederhanakan menjadi bentuk V ya kan, lalu kita substitusikan ke sini. Jadi U cos 33 derajat sama dengan V cos 50 derajat. Itu kalau saya pindahkan U-nya ke sebelah sini dan V-nya ke sebelah kiri, maka kita dapatkan V, vektor V itu sama dengan U cos 33 derajat dibagi cos 50 derajat, bukan? Ya kan? Lalu tadi kita tahu bahwa U sin 33 derajat ditambah V sin 50 derajat sama dengan 200. V-nya ini kita ubah dengan ini. Ya. Jadi U sin 33 derajat ditambah U cos 33 derajat cos 50 derajat kali sin 50 derajat sama dengan 200 ya. U-nya kita keluarkan dari sini ya, maka U sin 33 derajat ditambah cos 33 derajat per cos 50 derajat sin 50 sama dengan 200 ya kan. Maka U-nya itu sama dengan 200 dibagi ini, sin 50 cos 50 adalah tangan 50. Jadi sin 50 derajat ditambah cos 33 derajat tangan 50. Dan itu kalau kita hitung adalah sama dengan 129,52 ya. Mengetahui U, vektor U itu adalah magnitudenya adalah 129,52, maka V-nya bisa kita hitung, kita masukkan ke sini ya. V sama dengan U cos 33 dibagi cos 50, maka V sama dengan 129,52 cos 33 dibagi cos 50, dia adalah sama dengan 168,99.
Begitu dulu. Oke. Terima kasih.